dua akses kami Tanjung Enim Radio. Yang pertama di Facebook Tanjung Enim Radio dan di www.tanjungenimradio.id. Kita masih dalam acara Ngobras Selasa 18 November 2022. Bersama narasumber kita atau bidang tamu kita yang sangat spesial dari Puskesmas Tanjung Enim. Bersama Ibu Nur Hasanah Sinaga AMD KL, beliau adalah PLT Kepala Puskesmas Tanjung Enim, dan Ibu Desi Arisanti SKM, beliau adalah PLT Kasubag TU Puskesmas Tanjung Enim. Nah, para kancil untuk yang baru bergabung, tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah jenis, tarif pelayanan, serta keluhan pelanggan. Saya mau ke Ibu Desi. Pengaduan tadi kan terbagi dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Kalau yang langsung itu yang seperti apa, Bu? Contohnya? Kalau pengaduan langsung itu bisa kita di Puskesmas ada petugas yang melayani pengaduan langsung, itu berada di front office, itu di layanan informasi dan pengaduan. Biasanya kalau memang ada komplain pelanggan yang ke puskes itu langsung ke layanan informasi. Langsung menyampaikan menyampaikan apa keluhannya. Dan kalau memang di petugas kita langsung bisa menyelesaikan pengaduan itu selesai sampai di sana. Gitu. Atau kalau pengaduannya agak berat, jadi bisa. Atau si yang mengadu ini belum merasa puas ya? Iya, bisa langsung ke kepala puskesmas langsung. Karena kita di lantai atas ada ruang pengaduan. Oh iya. Itu yang langsung, yang tidak langsung seperti apa ini? Kalau yang tidak langsung kita mempunyai sarana pengaduan seperti kotak saran. Di sana kita sudah sediakan alat tulis, pena dan kertas, dan nanti dimasukkan di sana. Kemudian kita ada sosial media. Sosial media ya. Bisa melalui Facebook Puskesmas Tanjung Enim. Bisa disebutkan Facebooknya? Puskesmas Tanjung Enim. Puskesmas Tanjung Enim. Oh ya. Jadi para kancil untuk Anda yang mungkin akan memberikan pengaduan tidak langsung, Anda bisa kunjungi Facebooknya yaitu Puskesmas Tanjung Enim. Silakan dilanjut, Bu. Bisa lewat inboxnya juga kalau tidak mau menyampaikan langsung secara tertulis di Facebook. Kemudian kita ada email Puskesmas Tanjung Enim. Terus kita ada website Puskesmas Tanjung Enim. Dan bisa Instagram juga ada, kemudian masih bisa melalui SMS dan WhatsApp. Iya, semuanya akan tetap dilayani ya? Semuanya tetap dilayani, dan tidak lama. Jadi kalau misalkan ada pengaduan yang masuk di kotak saran, kalau kan transparan, jadi kita kalau melihat itu langsung kita ambil. Langsung diskusi ya? Iya, kita baca apa sih pengaduan ini, nah. Kalau itu bisa nantinya akan kita ada tim pengaduan, layanan pengaduan. Langsung dibahas ya dibahas bersama dengan Kepala Puskesmas, Kasubag Tata Usaha, Ketua Mutu, kita ada Ketua Mutu, kemudian PJ UKM UKP. Nah nanti kita akan berembuk ini bagaimana menyelesaikan masalah pengaduan pelanggan ini. Begitu, seperti itu ya. Nah para kancil, kalaupun Anda ada perasaan tidak enak menyampaikan langsung tentang pelayanan dari Puskesmas, bisa kunjungi Facebook, Instagram, juga website ya. Atau juga bisa inbox di Facebooknya Puskesmas Tanjung Enim. Kita masih ke ring pelayanan. Yang dimaksud dengan timnya seperti apa ini, Bu? Ibu Nur Hasanah mungkin atau Ibu Desti? Ya. Silakan. Yang dimaksud dengan tim pelayanan, di Puskesmas itu kita banyak sekali tim-tim yang terdiri dari program yang melakukan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Jadi masing-masing program itu misalnya tim TB. Ada timnya masing-masing ya? Ada sendiri, kemudian lagi tim penyakit menular, penyakit tidak menular, itu semua ada timnya. Oh seperti itu ya. Jadi ada tupoksi masing-masing dari masing-masing mutu itu ya. Kemudian nah sekarang kalau tadi pengaduan, sekarang kita bicara soal alur pengaduannya nih. SOP-nya seperti apa ini? Jadi kalau alur pengaduan yang masuk ya seperti tadi ada pengaduan langsung ya atau manual, kemudian ada pengaduan yang tidak langsung ya. Pengaduan itu sama-sama kita terima, dilakukan pencatatan, registrasi. Dicatat terlebih dahulu ya.
dilakukan registrasi. Kemudian bila pengaduan itu bisa kita lakukan penyelesaian pada saat itu, misalnya tentang komplain waktu pelayanan yang cukup lama atau dia karena lama menunggu, dia tidak dipanggil-panggil karena mungkin kartu antrinya keselip ya. Itu bisa kita tindak lanjuti secara langsung ya. Nah kemudian bila tentang ketidakpuasan yang harus kita tindak lanjuti melalui tindakan, itu bisa kita masukkan dalam tim, nanti akan kita registrasi masuk di dalam tim mutu layanan puskesmas. Nah kemudian akan kita lakukan audit Pak. Nah di dalam audit inilah nanti layanan itu kita lakukan penilaian, penilaian, kemudian dilakukan audit internal terhadap bagian yang menjadi layanan aduan ya, misalnya dia tidak puas di bagian mana, di bagian poli mana. Nah nanti kita lakukan audit internal terhadap petugas-petugas yang ada di layanan aduan. Kemudian bila memang kita perlu tindakan, kita akan memberikan punishment. Punishment kepada staf kita di Puskesmas Tanjung Enim. Kemudian layanan aduan yang masuk ini akan kita lakukan solusi yang akan kita jadikan jalan keluar dari masalah aduan ini. Jadi Pak Kanca ternyata pada saat prosesi SOP-nya memang sudah benar-benar dijalankan ya. Nanti pada akhirnya tinggal dieksekusi apakah pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik atau memang si pasien yang merasa tidak puas karena berbagai faktor kali itu bisa terjadi. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Nur Hasanah tadi, para Kanca Tanjung Enim Radio cukup memahami dan komplain sih boleh-boleh saja sebatas itu yang hal-hal yang wajar dan yang masih bisa ditoleransi oleh petugas di puskesmas. Tapi ada kebelakangan ini ada sesuatu yang agak menggelitik bagi kami Pak ya. Ada cerita yang agak cukup lucu ya bagi kami. Justru mereka protes karena tidak bisa lagi didahulukan oleh petugas puskesmas. Jadi kami sering mendapat WA, tolonglah Bu, ini keluarga saya mau berobat didahulukan katanya kan ya. Karena kita sudah melayani pasien melalui mesin antri. Itu tidak bisa lagi kita dahulukan. Karena kalau kita mendahulukan emang orang yang betul-betul datangnya agak terlambat, kita akan berantetannya sama yang duluan, kita kasihan sama mereka. Tetapi dengan pasien yang prioritas tertentu, boleh kita melakukan identifikasi. Ada kita melakukan pita merah dan pita kuning. Artinya bisa dijelaskan tuh pita merah, pita kuning. Jadi pasien pada waktu yang datang pertama di pintu depan puskesmas, mereka akan di screening dengan suhu tubuhnya, kemudian tujuan pelayanannya kemana, kemudian kita lihat apakah dia disabilitas, apakah dia lansia yang sudah lemah tubuh, yang misalnya sudah sendiri, udah jalannya bongkok, udah itu pakai pakai tongkat. Itu akan kita berikan pita merah. Nah pita merah ini akan kita ikat di jarinya. Nah setelah kita ikat di jari, dia hanya cukup menunjukkan pita ini selama pelayanan. Selama pelayanan berlangsung jadi dia cukup datang ke petugas pendaftaran, ini pita merah saya. Dia akan pelayanan Ibu Nur Hasanah ditahan dulu, jangan diteruskan lagi, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Para Kanca tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim.
Tanjung Enim Radio. Baik, selamat sore para kanci Tanjung Enim Radio. Untuk Anda yang baru bergabung, kami masih bersama bintang tamu kita dari Puskesmas Tanjung Enim. Ada Ibu Nur Hasanah Sinaga AMDKL, PLT Kepala Puskesmas Tanjung Enim, dan ada Ibu Desi Arisanti SKM, beliau adalah PLT Kasubag TU Puskesmas Tanjung Enim. Tema yang kita angkat pada sore hari ini yaitu tentang jenis dan tarif pelayanan serta keluhan pelanggan. Saya kembali ke Ibu Sinaga. Tadi di segmen alur pengaduan itu ada istilah pita merah. Iya. Bisa dijelaskan Ibu kembali? Ya, pita merah itu kami berikan sebagai identifikasi pasien dengan disabilitas, kelemahan tubuh. Jadi ada semacam prioritas untuk mereka ya? Ya, jadi dari pintu depan setelah mereka melewati petugas screening dengan ditandai dengan pita merah yang petugas pasien tersebut, pita merah akan kami ikat di jari mereka. Nah, selama pelayanan dia hanya cukup menunjukkan pita merah tersebut ke pendaftaran. Jadi dia sebutkan saya mendapat pita merah katanya. Nah, nanti pelayanannya akan didahulukan. Demikian juga ke nurse station. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan vital sign, dia langsung bisa ke poli yang dituju. Poli yang dituju menunjukkan pita merah. Demikian juga kalau dia di apotik. Jadi pita merah itu kita usahakan biasanya satu dengan yang kelemahan tubuh, kemudian pasien disabilitas yang disabilitas dia diusahakan senyaman mungkin dan pelayanannya secepat mungkin. Iya. Kemudian tadi kalau ada pita merah, ini ada pita kuning. Ada pita kuning juga. Sangat berbeda jauh nggak dari sisi? Berbeda. Apa tuh perbedaannya? Kalau pita kuning itu salah satunya pasien yang infeksius. Ya, pasien yang infeksius, misalnya pasien TB yang baru menjalani pengobatan, ya, karena dia masih kemungkinan menularkan, ya, itu kita beri penanda pita kuning. Penanda pita kuning ini dia bisa langsung menuju ke poli TB. Ya, nanti setelah dilakukan pencatatan, petugas poli TB-nya yang akan mengambil kartu pasien. Ya, jadi kita menghindari kontak pasien tersebut dengan pasien yang lain yang juga memiliki kelemahan tubuh. Kita menghindari penularan. Seluruh petugas yang ada di puskesmas ketika melihat pita kuning itu mereka sudah tahu ya. Maksud tujuannya seperti itu ya. Oke. Kemudian lagi ada misalnya ada anak yang demam. Atau yang paling kita sering ketemukan itu pasien yang sakit gigi. Itu tidak akan bisa lama disuruh nunggu. Ya, kemudian pasien yang diare. Betul. Nah, ini semua kita kasih penanda untuk didahulukan pelayanan. Iya. Itu masuk kategori pita kuning ya? Kalau diare pita merah kita kasih. Pita merah ya? Oh iya. Jadi dari pita merah itu kita bisa mengasumsikan jenis penyakitnya ini, kata kriteria orang yang seperti ini, pelayanan seperti ini. Oh iya. Benar Pak. Kemudian saya mau ke Ibu Desi nih Bu. Kegiatan-kegiatan apa saja atau program-program apa saja yang sudah dijalankan, sedang dijalankan dan akan dijalankan yang ada di Puskesmas Tanjung Enim ini, baik yang sudah berlalu. Kalau kegiatan yang lagi fokus kita laksanakan penanganan stunting, karena masih di Lawang Kidul ya. Rasana masih ada kita daerah lokus stuntingnya. Itu kita untuk penanganan stunting bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Lawang Kidul. Di sana jadi banyak yang terlibat, bukan hanya petugas kesehatan Puskesmas Tanjung Enim ya. Itu PR kita. Jadi Ibu BPKK yang kemudian apa lagi? Kader Posyandu. Itu. Ibu PKK, itu semuanya terlibat langsung ya. Semua lintas sektor. Iya. Jadi mereka yang proaktif atau kita yang dari puskesmas yang proaktif kalau dalam penanganan stunting? Kalau untuk penanganan stunting semuanya harus proaktif aktif, ya. Sama-sama kita bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan penurunan angka stunting. Oh iya. Jadi ternyata di stunting ini harus memang betul-betul melibatkan ya. Nah, kemudian kegiatan yang
kedepannya akan berlangsung nih apa nih? Kalau kegiatan yang ada di Puskesmas Tanjung Enim ya saat ini, alhamdulillah kita di bulan September kemarin kita mengikuti kegiatan penilaian untuk Puskesmas dengan ramah anak. Oh, iya. Jadi alhamdulillah Puskesmas Tanjung Enim mewakili Provinsi Sumatera Selatan termasuk 11 puskesmas yang dinilai dari Kementerian PPA. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan hasilnya akan baik. Dan kemarin poin yang kita terima pada waktu penilaian 91,06. Wah, cukup lumayan nilainya. Iya. Kalau untuk istilah akreditasi itu ada puskesmas? Untuk akreditasi, alhamdulillah Puskesmas Tanjung Enim tahun 2017 mendapatkan penilaian dengan akreditasi utama. Waduh. 1 tingkat lagi untuk mencapai paripurna. Amin. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan penilaian reakreditasi. Reakreditasi ya. Ya, kita lagi menunggu dari pusat apakah akan dilaksanakan penilaian di tahun 2022 ini. Iya. Nah, untuk tim penilai sendiri dari pusat menggandeng pemerintah provinsi atau pusat langsung yang terjun ke Puskesmas Tanjung Enim? Pengalaman yang 2017 kemarin. Yang yang kemarin itu, kalau untuk akreditasi itu kita ada pendampingan dari kabupaten. Ya. Kemudian setelah ada pendampingan yang jadwalnya sudah terjadwal, kemudian kita ada penilaian prasurvei akreditasi dari provinsi. Iya. Kalau kita sudah siap, nanti akan ada jadwal untuk survei penilaian akreditasi dari Komisi Akreditasi Pusat. Oh iya ya. Jadi artinya apapun kegiatan di Puskesmas, pemerintah kabupaten tetap digandeng untuk melihat langsung, mendampingi dan sebagainya ya. Nah, kemudian mau tahu bocoran dikit sih, karena kita jarang stay di sana. Animo masyarakat Lawang Kidul sendiri untuk berkunjung ke Puskesmas seperti apa sih? Oh, iya. Apakah cukup tinggi atau yang sedang-sedang saja atau? Kalau yang seperti tahun-tahun dulu ya, alhamdulillah masyarakat Lawang Kidul masih mempercayakan untuk pelayanan kesehatannya di Puskesmas Tanjung Enim. Ya. Karena rata-rata 1 hari kita pelayanan kunjungan bisa 100 sampai 200 pasien. Ya. Kemudian kemarin kan kita ada pelaksanaan kegiatan besar-besaran ya untuk vaksinasi COVID. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu dan sudah banyak sekali yang baik di dalam maupun di luar Kecamatan Lawang Kidul mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanjung Enim. Iya. Nah, kemarin kan banyak sih keluarga yang satu keluarga batuk pilek, bahkan ispa dan sebagainya. Bagaimana dengan yang terjadi di Puskesmas Tanjung Enim? Apakah mereka berkunjung ke sana dengan kasus yang sama? Memang untuk bulan ini ya, untuk bulan September Oktober ya, kita banyak menemukan kasus batuk pilek. Iya. Itu bisa kemungkinan efek dari kita pernah mengalami banyaknya yang terkena COVID-19 di Kecamatan Lawang Kidul. Itu semua yang bisa juga karena perubahan iklim barangkali ya. Bisa juga karena sekarang musim tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Sepertinya musim sekarang ini akan beralih di masa-masa yang lalu ya. Contohnya misal bulan-bulan yang akhirnya pakai ER itu dominannya hujannya lebih tinggi, intensitasnya lebih tinggi lagi ya. Nah, kayaknya seperti itu karena beberapa tahun yang lalu kita tidak bisa memprediksi ini harusnya hujan atau sepertinya hujan, ternyata tidak ya. Nah, kemudian nih kita sudah hampir di injury time di bagian-bagian akhir, tapi masih ada waktu untuk ngobrol. Apa sih yang ingin dipesan-pesankan dari Puskesmas untuk calon-calon pasien, orang yang akan berkunjung ke sana? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Okay. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio.
Wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kancil Tanjung Radio, kita lanjutkan kembali dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. Namun tersisa waktu yang beberapa menit ini kita akan masih sempatkan untuk ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kita, Ibu Nur Hasanah Sinaga, HMD KL, PLT Kepala Puskesmas Tanjung Enim, dan Ibu Desi Arisanti SKM. Beliau adalah PLT Kasubag TU Puskesmas Tanjung Enim. Nah, Ibu Nur Hasanah, mungkin ada semacam pesan-pesan atau imbauan lah ya untuk orang-orang Lawang Kidul yang berkunjung ke Puskesmas dalam berbagai keperluan ya. Silakan mungkin paling tidak apalah yang dipesankan agar mereka semakin ingat SOP yang berlangsung di sini, trik-trik pengaduan seperti apa, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Kepada masyarakat Lawang Kidul kami beritahukan bahwa apapun dokumen kependudukan yang dimiliki itu akan sangat menunjang di dalam persyaratan kunjungan ke Puskesmas Tanjung Enim, baik itu KTP maupun KK. Tetapi bila Bapak Ibu belum memiliki KTP atau KK, dokumen kependudukan, bisa tetap melakukan kunjungan ke Puskesmas Tanjung Enim. Yeah. Tetap kami layani dengan 3 kali kunjungan. Dan juga bila anak bayi yang belum memiliki nama yang tercantum di dalam KK, belum memiliki NIK, itu tetap kita bisa lakukan pelayanan dengan memakai NIK ibu. Jadi jangan takut, tetaplah lakukan kunjungan ke Puskesmas Tanjung Enim. Oh iya, dari Bu Desi Arisanti sendiri Bu, mungkin ada pesan-pesan khusus nih? Baiklah. Untuk semua masyarakat Lawang Kidul, di sini saya bagian layanan pengaduan. Bila ada kritik dan saran, silakan sampaikan ke kami, ke Puskesmas Tanjung Enim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Kami akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kecamatan Lawang Kidul. Iya. Terima kasih. Nah, para kancil Tanjung Radio, dimanapun kami bisa jumpai Anda, ada hal yang baik patut kami garis bawahi bahwasannya ketika Anda datang ke Puskesmas Tanjung Enim tidak melengkapi dokumen-dokumen resmi secara naluri, secara kekeluargaan, secara aturan, dengan keyakinan yang penuh dan pelayanan prima, Puskesmas Tanjung Enim akan tetap melayani Anda ya. Bukan berarti ketika Anda tidak mempunyai dokumen resmi, Anda tidak dilayani ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan pastikan semua program-program yang dijalankan oleh Puskesmas Tanjung Enim bisa Anda ikuti dengan baik, kemudian bisa Anda bisa proaktif ya, juga untuk para tenaga-tenaga medis yang lain, juga termasuk tim gerak PKK dan juga puskesmas pembantu yang ada di Kecamatan Lawang Kidul. Karena suksesnya Puskesmas Lawang Kidul juga suksesnya untuk kita semuanya. Nah, para kancil, kita sudah berada di Injury Time. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Redi Smes, Tria Sasmadi, kemudian Ibu Nur Hasanah Sinaga dan Ibu Desi Arisanti mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.